Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama saya tentunya di channel Uli Tutorial ya sahabat kreatif. Oke, ini adalah sebuah dinamo teman-teman ya. Nah, ini dinamo bekas ya, bekas mobil-mobilan dan juga sebuah PCD juga ada teman-teman ya. Di stick juga ada dinamo seperti ini. Nah, kita akan membuat sebuah bor mini ya. Nah, ini jika teman-teman tidak mempunyai push on seperti yang saya pegang ini, teman-teman bisa menggunakan ini ya, bekas PCD seperti yang tadi ya teman-teman. Itu tombolnya banyak sekali ya. Nah, selanjutnya ini adalah bekas tinta pulpen teman-teman ya. Nah, ini bekas tinta pulpen seperti ini. Nah, ini kita buka dulu untuk contohnya. Nah, seperti ini teman-teman ya untuk contohnya. Ini teman-teman bisa gunakan bekas tinta seperti ini yang sudah tidak terpakai lagi ya. Kita jadikan sambungan bornya nanti, mata bornya ya maksud saya. Selanjutnya kita membutuhkan sebuah tempat dinamonya teman-teman ya. Nah, ini saya sudah lubangi ya di sini agar mempersingkat waktu ya. Nah, sampai di sini mungkin teman-teman sudah mengerti ya untuk apa lubang itu. Simak videonya ya teman-teman ya. Selanjutnya kita membutuhkan sebuah kabel USB charger teman-teman ya. Oke, selanjutnya kita akan coba langsung saja kita rakit atau kita rangkai teman-teman ya. Nah, ini teman-teman bisa menggunakan pipa paralon juga ya. Tapi berhubung saya tidak mempunyai pipa paralon berukuran seperti ini, maka saya menggunakan plastik seperti ini. Nah, ini untuk push on-nya atau saklarnya dan juga kabel USB-nya teman-teman ya, seperti ini. Nah, selanjutnya kita akan coba contohkan rangkaiannya. Rangkaiannya seperti ini teman-teman ya. Ini push on-nya jika kita pencet akan tersambung, jika kita lepas akan terputus ya. Nah, seperti itu. Ini semacam saklar teman-teman ya. Oke, kita masukkan dulu seperti ini ke dalam box-boxnya ya, atau tempat dinamonya. Nah, intinya barang bekas di rumah kita itu masih bisa kita manfaatkan teman-teman ya. Nah, ini seperti ini. Nah, di sini ada 4 buah kabel. Nah, yang merah ini adalah plusnya teman-teman, sedangkan yang paling pinggir ini atau abu-abu ini adalah minnya. Nah, ini yang di tengahnya kita potong saja ya. Nah, untuk mencari plus minusnya di kabel USB seperti ini tuh gampang sekali teman-teman ya. Nah, ini kita ikat dulu. Ini contoh rangkaian teman-teman ya. Nah, selanjutnya kita membutuhkan kabel merah lagi. Nah, ini kabel plusnya juga teman-teman ya, yang merah ini. Seperti ini rangkaiannya. Kita solder dulu ya. Mohon maaf untuk kamera saya teman-teman ya. Ini kamera saya agak fokusnya agak jelek teman-teman ya, dan juga pencahayaannya juga kadang terang kadang gelap ya. Jadi maklum saja karena saya masih menggunakan HP ya. Nah, rangkaiannya seperti ini teman-teman ya. Jadi kabel minnya ini atau yang merah ini kita sambung seperti ini ke dinamonya teman-teman ya. Ini sudah saya sambung. Saya singkat saja teman-temannya agar lebih cepat durasinya, karena ini gampang sekali dimengerti teman-teman ya. Nah, seperti ini penyambungannya. Langsung kita sambung ke bagian dinamonya. Nah, selanjutnya ini agak longgar ya. Jadi saya akan coba ganjel seperti ini. Kita ganjel seperti ini agar muat ke dalam yang tempat ini teman-temannya, yang kayak pipa-pipa itu yang plastik putih ini ya. Nah, kita ganjel seperti ini. Nah, lalu kita masukkan, rapatkan ya. Nah, seperti ini. Ini gampang sekali teman-teman ya, rangkaiannya gampang sekali. Mohon maaf jika videonya terlalu cepat ya. Nah, langkah selanjutnya kita akan mencoba lem teman-teman ya. Kita lem saja langsung seperti ini. Nah,
jika teman-teman mempunyai ide-ide kreatif silahkan komen di kolom komentar ya. Dan juga jika teman-teman mempunyai saran silahkan masukkan ke kolom komentar saja ya teman-teman ya. Nah lanjut kita coba rapatkan kembali, kita lem kembali ya, agar lebih kuat lagi teman-teman ya. Nah oke, jangan lupa klik tombol like, comment, and subscribe ya. Dan nyalakan loncengnya teman-teman ya, agar teman-teman tidak ketinggalan video-video terbaru dari saya teman-teman ya. Oke, kita tutup dulu untuk bagian lemnya. Nah ini tinggal kita tunggu lemnya kering teman-teman ya. Nah oke, setelah lemnya kering, selanjutnya kita akan pasang untuk bagian sambungan mata bornya. Nah ini yang tadi teman-teman ya, bekas pulpen tadi. Nah kita pasang di bagian depan sini. Nah ini jika tempat pulpen itu pas banget teman-teman ya, pas masuk ke sini. Jadi saya menggunakan bagian pulpen ya. Nah ini mata bornya sudah saya buat seperti ini, saya model seperti ini ya untuk bagian ujungnya ya teman-teman ya. Tapi ini mata bornya agak lembek teman-teman, jadi mudah dibengkokkan. Mungkin kedepannya saya akan membuat mata bor lebih kuat lagi ya, jadi nggak gampang bengkok ya teman-teman ya. Nah kita pasang seperti ini ya teman-teman ya, kita luruskan dulu. Ini agak bengkok untuk mata bornya ya, ini mudah sekali bengkok untuk besinya. Nanti saya akan buatkan yang lebih keras lagi ya. Nah ini untuk batok casnya kita colokkan saja, lalu kita akan coba ya apakah berfungsi dengan normal ataupun gagal teman-teman ya. Kita coba dulu. Nah ini sekarang tinggal kita coba, kita fokuskan dulu, kita terangkan dulu kameranya ya. Nah oke, sudah terang. Nah sekarang kita coba, mantap sekali ya, berputar dengan normal. Nah tidak goyang-goyang ya untuk mata bornya. Sekarang kita akan coba tes menggunakan PCB teman-teman ya. Ini PCB kita akan coba lubangi, apakah bisa melubangi PCB ya. Kita tes. Nah mantap teman-teman, mantap sekali. Nah sepertinya bisa berlubang teman-teman ya, bisa melubangi PCB. Nah mantap sekali ya. Nah berfungsi dengan baik teman-teman ya. Dan ternyata bor yang kita buat ini juga bisa melubangi PCB teman-teman ya. PCB saja bisa dilubangi ataupun apalagi ini teman-teman ya, apalagi semacam triplek ataupun semacam pipa, itu gampang sekali. Karena jika kita bandingkan dengan PCB ini itu lebih kuat ya PCB ini daripada pipa-pipa ya teman-teman ya. Nah sekarang kita coba lagi. Nah oke, berhasil. Nah mantap sekali ya. Nah ini bisa kita manfaatkan untuk bor mininya. Oke, mungkin sampai di sini video saya. Jangan lupa klik tombol like, comment, and subscribe, dan nyalakan loncengnya. Sampai jumpa di konten selanjutnya.